Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Lihat, ada daratan di sana. Ada orang masuk ke pulau kita. Semua kota akan aku hancurkan. Tidak untuk Mekah dan Madinah. Pernahkah kamu membayangkan tersesat di tengah lautan luas, tanpa arah, tanpa kepastian, hingga akhirnya kamu menemukan sebuah pulau yang seharusnya tidak pernah ada? Bayangkan, kamu berdiri di sebuah ruangan gelap dalam pulau yang tak pernah tercatat di peta manapun. Di hadapanmu, seorang pria besar terikat dengan rantai, namun tatapannya seolah menembus hatimu. Ia tidak meminta tolong, tidak juga berteriak. Ia hanya berkata dengan tenang, Aku hampir diizinkan untuk keluar. Aku akan berjalan di bumi. Tidak ada satu negeri pun yang aku tinggalkan, kecuali 2 kota, Makkah dan Madinah. Lalu ia menatapmu dan berkata, Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. apa yang akan kamu lakukan? Karena peristiwa ini bukan cerita fiksi, bukan legenda. Ini adalah kisah nyata yang dialami langsung oleh seorang manusia. Dan apa yang ia lihat akan mengubah hidupnya selamanya. Sebelum kita masuk ke kisahnya, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar media dakwah ini bisa terus berkembang dan semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Angin malam berembus pelan, membawa aroma asin dari lautan yang tak terlihat ujungnya. Di atas kapal kayu yang sederhana, seorang pria berdiri sendirian. Namanya Tamim Ad-Dari. Bagi orang lain, ia adalah seorang lelaki yang taat dalam keyakinannya. Ia beribadah, ia berdoa, dan ia menjalani hidup sebagaimana ajaran yang ia yakini sejak kecil. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar tenang. Bukan keraguan yang keras, bukan penolakan, melainkan kekosongan yang sunyi. Seringkali, di saat orang lain terlelap, Tamim justru terjaga. Ia menatap langit, memperhatikan bintang-bintang yang tersebar seperti titik-titik cahaya di kegelapan. Dan setiap kali itu terjadi, satu pertanyaan selalu kembali. Apakah aku sudah berada di jalan yang benar? Ia tidak pernah mengucapkannya keras-keras. Tapi pertanyaan itu hidup, tumbuh, dan perlahan menggerogoti ketenangan yang selama ini ia miliki. Tuhan, jika Engkau benar ada, mengapa hatiku masih merasa jauh? Hingga pada suatu hari, ia memutuskan untuk pergi. Bukan untuk lari, tapi untuk mencari. Ia ikut dalam sebuah perjalanan laut bersama beberapa orang. Kapal yang mereka tumpangi bukanlah kapal besar, hanya cukup untuk membawa mereka melintasi perairan yang luas. Awalnya, semuanya terasa biasa. Langit cerah, angin bersahabat, gelombang tenang. Para penumpang berbincang ringan, beberapa tertawa, yang lain sibuk dengan urusan masing-masing. Tamim berdiri di sisi kapal, memandang jauh ke arah cakrawala. Ada ketenangan di sana. Namun entah kenapa, hatinya justru terasa semakin jauh. Hari berganti, laut masih tampak ramah. Hingga suatu sore, perubahan mulai terasa. Awan perlahan berkumpul, warna langit memudar, angin berubah arah. Tidak ada yang langsung panik. Namun para pelaut yang berpengalaman mulai saling bertukar pandang. Mereka tahu tanda-tandanya. Dan benar saja, malam itu semuanya berubah. Ya Tuhanku, berikan aku keselamatan. Angin datang lebih kencang dari sebelumnya. Gelombang mulai meninggi. Kapal mulai bergoyang lebih keras.
Suara kayu berderit terdengar di setiap sudut. Air laut sesekali menyapu dek kapal. Seseorang berteriak, yang lain mencoba mengikat barang-barang. Tamim memegang erat sisi kapal. Tangannya basah oleh hujan yang mulai turun tanpa ampun. Petir menyambar. Tuhan, sampai kapan badai ini berhenti? Sejenak langit terang, lalu kembali gelap. Dan dalam terang sesaat itu, Tamim melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Laut tak berujung, bergolak seperti hidup dan ingin menelan semuanya. Kapan badai ini akan berakhir? Badai itu tidak berhenti. 1 malam, 2 malam, lalu hari-hari berikutnya, tanpa kejelasan. Arah hilang. Langit selalu sama, kelabu. Laut selalu sama, liar. Mereka mencoba bertahan, mencoba mengatur sisa persediaan. Namun perlahan, tenaga mulai habis. Waktu terasa aneh. Hari-hari berlalu, tapi tidak terasa seperti waktu yang normal. Seolah mereka terjebak di satu ruang yang sama, tanpa pintu keluar. Sebulan. Itulah waktu yang mereka habiskan dalam ketidakpastian. Hingga suatu pagi, sesuatu berubah. Kabut yang selama ini menutup pandangan mulai menipis. Dan di kejauhan, sesuatu muncul. Sebuah garis. Tipis. Diam. Namun nyata. Daratan. Seseorang berbisik. Lihat, ada daratan di sana. Harapan yang hampir padam tiba-tiba menyala kembali. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka mengarahkan kapal ke sana. Semakin dekat, bentuk itu semakin jelas. Itu benar-benar sebuah pulau. Namun, ada yang aneh. Pulau ini sangat aneh. Tak ada burung sama sekali. Tidak ada burung, tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan, hanya diam. Ada orang masuk ke pulau kita. Mereka saling berpandangan. Harapan bercampur dengan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Tetapi mereka tidak punya pilihan. Mereka turun. Pasir di bawah kaki terasa dingin. Aku akan mencoba masuk ke hutan ini. Kita masuk ke hutan bersama. Jangan terpisah. Udara terlalu sunyi. Mengapa mereka berani masuk ke pulau ini? Tamim melangkah pelan. Matanya menyapu sekeliling. Tidak ada jejak. Tidak ada angin yang terasa. Bahkan dedaunan tampak seperti tidak bergerak. Seolah-olah tempat itu tidak mengikuti aturan dunia yang mereka kenal. Apakah kalian pernah melihat hutan seperti ini? Aku belum pernah melihat hutan seperti ini. Hutan ini sangat misterius. Benar. Hutan ini sangat aneh sekali. Lalu, sesuatu bergerak. Cepat. Di antara bayangan. Berjalanlah ke depan. Kau akan bertemu hewan berbulu panjang. Jantung berdetak lebih keras. Dan dari balik semak-semak, sesuatu muncul. Makhluk apa itu? Aku tidak pernah melihatnya. Bentuknya tidak jelas, dipenuhi rambut. Tidak tampak seperti manusia, namun juga bukan hewan. Makhluk itu mendekat, lalu berhenti. Suaranya terdengar. Aku adalah
Al-Jassasa. Kata-katanya tidak panjang, Aku adalah penjaga berita. namun cukup untuk membuat suasana semakin mencekam. Tidak ada yang berani mendekat. Makhluk itu tidak menyerang, tidak juga menjelaskan banyak. Ia hanya menunjuk ke arah dalam pulau. Pergilah ke bangunan itu. Di sana ada seseorang yang ingin mengetahui kabar kalian. Lalu, diam. Seolah tugasnya hanya itu. Tami menelan ludah. Hatinya mengatakan untuk pergi, namun rasa ingin tahu menahannya. Akhirnya, mereka bergerak. Langkah demi langkah menuju arah yang ditunjukkan. Jangan masuk hutan sendirian. Kita masuk bersama. Dan di sana berdiri sebuah bangunan tua, gelap, seperti telah berdiri jauh sebelum mereka ada. Pintu kayunya setengah terbuka. Apakah tempat ini yang dimaksud hewan tadi? Iya benar. Tidak ada suara dari dalam. Namun justru itu yang membuatnya terasa lebih menakutkan. Mereka masuk. Udara di dalam terasa lebih dingin. Langkah mereka menggema pelan. Dan kemudian, suara itu terdengar. Gesekan logam. Berat. Berulang. Semua berhenti. Dan di ujung ruangan, mereka melihatnya. Seorang pria, tubuhnya besar, duduk dalam keadaan terikat. Rantai membelit tangan dan kakinya. Namun bukan itu yang membuat mereka membeku, melainkan tatapannya. Ia melihat mereka seolah-olah sudah lama menunggu. Tidak terkejut, tidak bingung, hanya menilai. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, lalu ia berbicara. Kalian sudah datang. Siapa kau ini sebenarnya? Tami mencoba mengumpulkan keberanian, namun sebelum ia sempat berkata apapun, pria itu melanjutkan. Aku akan bertanya. Dan kalian akan menjawab. Tidak ada pilihan dalam suaranya. Satu persatu pertanyaan keluar. Siapakah kalian ini berani masuk ke sini? Kami tersesat di lautan hingga sampai ke pulau ini. Kabarkan kepadaku tentang kurma di Baisan. Apakah masih berbuah? Ya, kurma di Baisan masih berbuah. Kabarkan kepadaku tentang Danau Tiberias. Apakah masih berair? Ya, masih banyak airnya. Bagaimana tentang mata air Zugar? Apakah masih mengalir? Apakah penduduknya masih bercocok tanam dengannya? Ya, masih. Mereka masih menggunakannya. Katakan kepadaku, apakah nabi dari Arab itu sudah muncul? Benar ia telah muncul di Makkah, lalu hijrah ke Madinah. Apakah orang-orang Arab memeranginya? Lalu, apa yang ia lakukan terhadap mereka? Iya benar, ia telah mengalahkan mereka. Dan mereka mengikutinya. Akan datang waktunya, itu semua berubah. Ketahuilah, itu lebih baik bagi mereka jika mereka menaatinya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang diriku. Tidak ada satu negeri pun yang aku tinggalkan, kecuali 2 kota. Kota manakah itu? Makkah dan Madinah. Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Tami merasakan tubuhnya menegang. Dan ketika pria itu akhirnya menyebut siapa dirinya, seolah waktu berhenti. Semua menjadi jelas dan sekaligus semakin menakutkan. Tidak ada lagi yang ingin mereka ketahui. Tidak ada lagi yang ingin mereka dengar. Tanpa perlu aba-aba, mereka mundur, lalu berbalik dan berlari. Keluar dari bangunan itu. Mari kita tinggalkan pulau ini. Menjauh dari tempat itu, kembali ke kapal mereka. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menoleh.
Seolah 1 detik saja melihat ke belakang adalah kesalahan besar. Perjalanan kembali terasa berbeda. Laut kembali tenang, langit kembali cerah. Namun hati Tamim tidak lagi sama. Bukan sekadar pada langkahnya, bukan hanya pada arah yang kini ia tempuh, Akhirnya, kita bisa kembali. melainkan pada cara ia memandang dunia. Dulu, ia berjalan dengan rasa ingin tahu. Kini, ia berjalan dengan keyakinan. Dulu, ia mencari jawaban di luar dirinya. Kini, ia menemukan cahaya itu telah ditanam dalam hatinya. Setiap hembusan angin tak lagi sekadar angin. Setiap riak air tak lagi sekadar gelombang. Semua seakan menjadi pengingat bahwa apa yang ia lihat dahulu bukan kebetulan. Itu adalah tanda, peringatan, sekaligus rahmat. Dan tentang sosok yang terbelenggu itu, ia tak lagi memikirkannya dengan ketakutan semata, namun dengan kesadaran bahwa waktu telah ditetapkan, dan kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya. Tamim pun melanjutkan hidupnya, bukan sebagai pelaut yang tersesat, tetapi sebagai saksi. Saksi atas sesuatu yang gaib, yang kelak akan menjadi nyata. Dan di dalam diamnya, ia menyimpan satu keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa ketika hari itu tiba, ia telah lebih dulu dipersiapkan. Sejak hari itu, perubahan bukan lagi sekadar cerita. Ia menjelma menjadi jalan yang sunyi, namun pasti. Tamim berjalan bukan lagi sebagai pencari yang gelisah, melainkan sebagai jiwa yang telah disentuh kebenaran. Langit yang sama kini terasa berbeda. Laut yang sama tak lagi sekadar hamparan tanpa makna. Segala yang pernah ia lihat tentang sosok terbelenggu itu, tentang pulau yang sunyi, tentang ketakutan yang tak terucap, kini menemukan tempatnya dalam sabda seorang nabi. Carilah nabi dari Arab itu, jika kamu ingin mengetahui sosok yang kau ceritakan itu. Dan ketika ia duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, ia bercerita tanpa ditambah, tanpa dikurangi, tentang perjalanan yang mengguncang jiwanya. Lalu Rasul itu bersabda dengan ketenangan yang menembus hati, Sesungguhnya dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. hadis riwayat Muslim. Seolah langit terbuka dan semua yang gelap menemukan namanya. Dalam riwayat lain, beliau mengingatkan, Tidak ada satu fitnah pun sejak diciptakannya Adam hingga hari kiamat yang lebih besar dari fitnah Dajjal. hadis riwayat Muslim. Dan sejak saat itu, ketakutan Tamim berubah menjadi kesadaran. Bukan karena apa yang ia lihat di pulau itu, tapi karena ia akhirnya menemukan kebenaran yang selama ini ia cari. Namun kisah itu tidak benar-benar berakhir, karena apa yang ia temui di sana masih ada, masih menunggu. Dan suatu hari nanti, ketika waktu itu tiba, dunia tidak lagi sama. Dan kini, pertanyaan itu kembali pulang kepada kita, pelan, namun mengetuk tanpa henti di dalam dada. Aku akan menghancurkan manusia di bumi ini nih. Jika suatu hari nanti, fitnah itu benar-benar datang, fitnah yang telah lama diperingatkan, fitnah yang mengguncang akal, menipu mata, dan menggetarkan iman. Apakah kita sudah benar-benar siap di saat kebenaran terasa asing dan kebatilan justru tampak meyakinkan? Di saat cahaya terlihat redup dan kegelapan menyamar sebagai petunjuk, apakah hati kita masih mampu mengenali arah? Semua kota akan aku hancurkan, tidak untuk Mekah dan Madinah. Kisah Tamim Ad-Dari bukan sekadar cerita. Ia adalah cermin yang diam-diam memantulkan wajah kita hari ini, tentang seseorang yang berani mencari, menembus ketakutan, menghadapi ketidakpastian, hingga akhirnya ia dipertemukan dengan kebenaran. Lalu kita, masihkah kita berjalan atau justru terdiam
merasa cukup dalam ilusi yang menenangkan. Sebab seringkali yang paling berbahaya bukanlah kesesatan yang nyata, melainkan kenyamanan yang membuat kita berhenti mencari kebenaran. Waktu terus berlari tanpa pernah menoleh ke belakang, dan setiap detiknya adalah ujian yang tak pernah benar-benar berhenti. Hingga suatu hari kita akan berdiri di hadapan kebenaran yang tak lagi bisa disangkal. Maka sebelum hari itu tiba, sebelum segala yang tersembunyi menjadi nyata, sebelum penyesalan tak lagi berarti, marilah kita kembali menata iman yang rapuh ini, menguatkan hati yang sering goyah, dan menundukkan diri di hadapan yang maha membolak-balikan hati. Semoga Allah menjaga langkah kita di jalan yang lurus, meneguhkan iman kita di tengah gelombang fitnah, dan menjauhkan kita dari tipu daya Dajjal yang begitu dahsyat. Amin Allahumma amin. Terima kasih telah membersamai perjalanan ini di channel Pakah TV. Semoga channel ini bisa berkembang untuk media dakwah Islam. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tinggalkan komen jika cerita ini ada kekurangan. Semoga kisah ini tidak berhenti sebagai kisah, namun hidup di dalam hati kita sebagai peringatan, sebagai cahaya, sebagai penjaga bahwa dunia ini fana dan setiap nafas yang kita miliki adalah kesempatan untuk kembali. Sampai pada akhirnya kita pulang dengan hati yang selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.